Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kepadamu aku berseru ya Allah, dan Engkau mendengarkan daku. Condongkanlah telingamu dan dengarkanlah suaraku. Jagalah aku ya Tuhan sebagai biji mata, dan lindungilah aku di bawah naungan sayap-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan diri kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan kita. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, janganlah kiranya Kau tarik kerahiman-Mu dari kami, tetapi semoga Engkau berkenan menampakkan kasih setia-Mu seturut janji-Mu kepada Abraham. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuat mulut di tengah-tengah api itu. Katanya, "Demi nama-Mu ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan janganlah Kau batalkan perjanjian-Mu. Janganlah Kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu. Demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka nabi atau penguasa, tiada korban bakaran atau korban sembelihan, korban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan, tetapi semoga kami diterima baik. Karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun. Demikianlah hendaknya kurban kami di hadapan pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tiada dikecewakan mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kucari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan.
Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala sesuatu yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernahkah kita mengaku dosa? Tentu semuanya akan menjawab, ya tentu saja pernah. Dan apakah kita pernah menghitung berapa kali kita mengaku dosa?
dan dalam beberapa kali atau sering kali mengaku dosa, apakah pernah kita mencoba untuk mencatat apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita mohonkan pengampunan kepada Tuhan? Berapa banyak yang kita lakukan ternyata berulang-ulang dan terjadi terus-menerus? Sebuah pertanyaan yang sederhana, dan ketika kita hari ini diberikan oleh Yesus sendiri sebuah perumpamaan atas pertanyaan Petrus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Dan sebenarnya jawabannya jelas, tidak ada batasnya. Dan itu dikembalikan kepada sebuah peristiwa bahwa kita pun bisa melakukan hal yang sama. Dan disinilah kemudian kita diajak untuk merasakan bahwa ketika pengakuan dosa itu sebenarnya adalah sebuah sarana, sebuah tanda bahwa Allah hadir secara nyata ketika kita meminta pengampunan. Dan pengampunan itu diberikan secara nyata melalui kata-kata, dan kemudian akhirnya kita diajak untuk melakukan sesuatu sebagai tanda niatan pertobatan itu, niatan dan rasa syukur bahwa kita sudah diampuni. Dan persoalannya adalah, apakah sungguh kita bisa merasakan, mengalami, menghayati bahwa kita sudah mendapatkan pengampunan dan rahmat untuk keluar dari keadaan dosa itu. Inilah hal yang sebenarnya perlu untuk kita renungkan, perlu untuk kita dalami. Ketika pengakuan dosa itu ada dan terjadi, bukan hanya sekedar sebuah ritual bahwa itu adalah sebuah kewajiban kita, tetapi ketika kita mampu untuk merasakan bahwa apapun yang sudah kita perbuat, kita datang, kita mohon ampun, Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga kemudian memberikan rahmat agar kita terbantu keluar dari keadaan dosa. Dan ketika kita mampu mendalami itu, menghayati itu, merasakan, dan bahkan akhirnya bersyukur, maka pertanyaannya bukan lagi sekedar bahwa berapa kali aku harus mengampuni, tetapi justru ungkapan syukur itulah yang membawa kita, yang kemudian memampukan kita untuk melupakan semuanya yang diperbuat oleh orang lain kepada kita. Maka pertanyaannya bukan sekedar berapa kali mengampuni, karena ketika kita mampu bersyukur atas pengampunan, mampu untuk merasakan kasih itu, tidak relevan lagi berapa kalinya. Tetapi apakah kemudian kita bisa melupakan, kita bisa bahkan kemudian membantu keadaan dosa, keadaan salah dari mereka yang kita anggap melakukan dosa. Ketika kita tahu orang lain, saudara kita melakukan kesalahan, justru disitulah kemudian panggilan itu berlaku. Kita diajak untuk membantu agar kesalahan itu bisa untuk dibebaskan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak pertama-tama bukan persoalan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, tetapi sungguh apakah kita mampu merasakan, mengalami, menghayati kasih dan pengampunan Allah itu sendiri. Sehingga dalam perumpamaan yang kita dengar hari ini, seandainya pengampunan itu kita alami, kita hayati, maka rasa syukur itulah yang memampukan kita untuk juga memberikan kasih dan pengampunan yang sama kepada mereka yang ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diajak untuk merenungkan, menghayati, dan mengalami kembali kasih dan pengampunan Allah. Dan pengalaman penghayatan itulah yang kita ungkapkan di dalam rasa syukur. Sehingga ketika kita ada di dalam perayaan Ekaristi, kita pun juga bisa merasakan, mengalami kekuatan Tuhan untuk melakukan yang sama di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.